Oke guys, welcome back to Gnosis dalam pembahasan alur cerita Donghua Little Fairy Yao Part keempat. Seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan episode kali ini, kita review dulu episode sebelumnya, di mana Jiao dan kawan-kawan mulai mencari pecahan jiwa Wan-Wan yang hilang dan sempat terjebak sihir ilusi dari sosok penunggu hutan kabutnya. Setelah lepas dari jebakan itu, Jiao dan rombongan melanjutkan perjalanan dan mendapatkan gangguan dari ular raksasa penunggu pohon besar. Saat melawan ular raksasa penunggu pohon, Jiao dan Nanje gagal menahan serangan hingga berakhir jatuh ke dasar jurang. Nah, di episode kali ini kita akan melihat bagaimana Jiao dan Nanje tiba di pintu masuk tanah kejahatan mutlak serta bertemu dengan 3 anggota klan tersembunyi yang dahulu pernah ditolong Wan-Wan. Tanpa lama-lama langsung aja kita terobos. Kuy. Akibat serangan ular raksasa, Jiao dan Nanje kini terdampar di dasar jurang yang banyak dihuni oleh berbagai monster. Begitu terdampar di tempat itu, Nanje terus menjaga Jiao yang kebetulan masih pingsan semenjak terjatuh dari atas tebing. Selang beberapa waktu, Jiao akhirnya sadarkan diri dan terlihat sangat kaget ketika mendapati tubuhnya tahu-tahu ada pelukan dari Nanje. Dengan perasaan malu-malu anjing, Jiao buru-buru menjauh sambil bertanya di mana tempat mereka berada saat ini. Dan dari pertanyaan itu, Jiao akhirnya mengetahui kalau tempat tersebut adalah tempat yang disebut tanah kejahatan mutlak. Begitu mengetahui tanah kejahatan mutlak ada di dasar jurang, Jiao seketika merasa senang dan mengerti alasan kenapa sang penunggu hutan kabut alias Yuli sulit menemukan tempat tersebut. Sesaat setelahnya Jiao menemukan lubang besar di tengah gurun pasir sebelum akhirnya dikejutkan dengan suara misterius yang ada di atas tebing. Tepat ketika suara itu terdeteksi berasal dari seekor monster liar, Nanje langsung saja melayangkan satu serangan hingga berhasil menumbangkan monster tersebut. Melihat monster itu tumbang di tangan Nanje, Jiao seketika merasa lega karena akhirnya kekuatan Nanje bisa pulih cepat pasca diserang ular raksasa. Di sisi lain, tewasnya monster barusan membuat 2 anggota klan tersembunyi menjadi marah terlebih lagi ketika mendeteksi ada jejak klan dewa pada jasad monster tersebut. Seketika itu juga 2 warga klan tersembunyi itu langsung menyerbu Nanje hingga terjadilah aksi baku hantam di antara mereka. Namun setelah beberapa waktu 2 orang itu berhasil dikurung Nanje dalam formasi pengurung yang membatasi ruang gerak mereka. Di dalam formasi kurungan 2 orang itu didesak Nanje untuk memberitahu identitas masing-masing, tetapi mereka malah menolak dan lebih memilih lanjut bertempur. Sementara pertempuran antara Nanje dan 2 orang klan tersembunyi itu terus berlangsung, Jiao hendak menggunakan kekuatan magisnya supaya bisa bantu Nanje melawan para penyerang. Tapi tanpa diduga kekuatan magis Jiao mendadak tidak berfungsi sehingga dia hanya bisa diam menunggu sambil menonton perkelahian yang masih berlangsung. Selang beberapa waktu, Jiao tiba-tiba dipindahkan Nanje ke tempat aman dan diminta untuk tidak menggunakan kekuatan magisnya selama di area itu. Setelah dipindahkan, Jiao diminta untuk dia menunggu sedangkan Nanje lanjut bertempur melawan para penyerang. Pada sesi pertarungan kali ini, Nanje berusaha membujuk 2 lawannya supaya mau duduk berhadapan untuk berdiskusi. Namun bukannya diterima, ajakan Nanje itu malah ditolak mereka yang nampaknya punya dendam kesuma terhadap klan dewa. Dan karena 2 penyerang itu tidak bisa diajak bernegosiasi, Nanje hanya bisa pasrah dan terus meladeni mereka dalam bertempur. Sambil terus melawan kedua orang itu, Nanje diam-diam menilai bahwa tingkat kekuatan lawannya terbilang cukup ganas, hanya saja tidak memiliki pondasi yang stabil. Tapi terlepas dari penilaiannya itu, Nanje kini mulai mengambil tindakan ekstrim dan hendak menghukum kedua lawannya dengan formasi pedang tertinggi. Hingga tiba-tiba saja seseorang menghentikan serangan Nanje dengan menggunakan jimat peri yang ternyata milik gurunya. Melihat jimat peri itu digunakan, melihat jimat peri itu digunakan, Nanje buru-buru menarik kembali kekuatannya dan mengurungkan niatnya untuk menyerang.
Tidak hanya itu, Nanje juga meraih jimat peri tersebut dan menanyakan bagaimana bisa benda tersebut ada di tangan seorang wanita asal klan tersembunyi. Mendapati pertanyaan Nanje, sosok wanita penunggu jimat peri yang punya nama QC itu tidak langsung menjawab dan justru malah menanyakan nama guru Nanje. Menjawab pertanyaan QC, Nanje lantas mengatakan bahwa nama gurunya Raja Bintang Jiwe, di mana hal itu seketika membuat mata QC jadi berkaca-kaca. Mendapati situasi ini, Nanje langsung dapat menebak bahwa QC adalah orang klan tersembunyi yang pernah bertemu dengan gurunya di dunia manusia. Begitu mengetahui siapa QC sebenarnya, Nanje langsung memberitahu tentang gurunya yang saat ini tidak diketahui berada di mana. Usai memberitahu kabar gurunya, Nanje benar-benar dibuat terkejut ketika mengetahui bahwa QC dan kedua rekannya ternyata mengenal Wan Wan. Mengetahui Wan Wan dikenali oleh orang-orang klan tersembunyi, Jiao dan Nanje tentu jadi penasaran dan menanyakan bagaimana perkenalan Wan Wan dengan kelompok QC bisa terjadi. Tidak hanya itu, mereka juga sengaja mengaku bahwa Wan Wan sedang hilang ingatan dan juga sedang mencari tahu apa penyebabnya. Dan mendengar itu, QC jelas saja sangat terkejut, tidak menyangka kalau teman lamanya itu bisa hilang ingatan. Di tengah keterkejutan QC, tiba-tiba saja badai pasir datang melanda sehingga membuat mereka harus cepat-cepat pergi meninggalkan tempat tersebut. Di tengah perjalanan, dua rekan QC merasa sedikit heran dengan adanya badai pasir yang datang lebih awal dari biasanya. Mereka pun lantas menyalahkan keberadaan Nanje dan menganggap kalau kehadiran orang klan dewa memang selalu mendatangkan bencana bagi klan tersembunyi. Mendengar ocehan dua temannya itu, QC lantas mengungkapkan pendapat pribadinya bahwa dia sangat mempercayai Nanje sebagai orang baik-baik yang tidak mungkin jadi penyebab cepatnya kemunculan badai pasir. Tak lupa QC juga meminta kedua rekannya untuk merahasiakan keberadaan Nanje dan meminta Wan Wan untuk tidak menggunakan kekuatan magisnya lagi. Demi tetap menjaga rahasia tentang keberadaan dirinya, Nanje kemudian meminta Jiao untuk memanggilnya dengan sebutan nama lain. Dari permintaan itu, Nanje akhirnya mendapat nama pengganti dan akan dipanggil Aje selama berada di tempat asing itu. Selang beberapa waktu, rombongan ini tiba di sisi lain gurun pasir, di mana ternyata tempat itu merupakan penjara yang dibuat oleh klan dewa untuk klan tersembunyi. Meski area penjara itu tergolong ke dalam tempat yang sangat minim sumber daya, semua warga yang tinggal di sana bisa bertahan hidup dengan baik berkat perlindungan yang dulu pernah dibuat Wan Wan. Mendengar Wan Wan pernah begitu berjasa di wilayah penjara gurun pasir, Nanje tentu sangat terkejut, tidak menyangka kalau teman lamanya itu bisa berbuat kebaikan yang begitu mulia. Terlepas dari keterkejutan Nanje, QC justru lanjut bercerita dan memberitahu bahwa Wan Wan pernah dikabarkan hilang selepas membuat pelindung di penjara gurun pasir. Oleh sebab itulah QC dan kedua rekannya sangat terkejut ketika tiba-tiba dipertemukan lagi dengan Wan Wan dalam keadaan yang sangat tidak terduga. Tak lama dari selesainya cerita QC, rombongan ini pun akhirnya sampai di pusat penjara gurun pasir. Di penjara gurun pasir, kepala desa beserta para warga nampak sedang mendiskusikan hal penting terkait rencana untuk memperkuat kekuatan tersembunyi Moyang dan juga memperkuat penghalang yang melindungi penjara gurun pasir. Di tengah diskusinya itu, QC dan kedua rekannya datang memasuki ruangan dan melaporkan perkembangan misi mereka kepada kepala desa. Dalam laporannya, rekan QC yang bernama Moyang menyampaikan bahwa monster liar yang ada di gurun pasir sudah berkurang drastis, hanya saja jumlahnya kekuatan magis yang dapat disempurnakan di sana semakin menipis. Mendengar kekuatan magis makin menipis, dua warga desa nampak sangat kecewa dengan kinerja Moyang dan langsung mengusulkan ide untuk memanfaatkan kekuatan tersembunyi rakyat biasa di desa mereka. Akan tetapi usulan itu langsung ditolak Moyang yang lebih memilih mati daripada harus mengorbankan kekuatan tersembunyi rakyat biasa hanya untuk memperkuat penghalang yang melindungi penjara gurun pasir. Di sisi lain, penolakan yang dilakukan Moyang itu justru membuat Jiao sedikit kagum dan tidak menyangka kalau tempat yang disebut penjara gurun pasir itu memiliki masih orang-orang yang berhati baik.
Pada saat yang sama, keberadaan Jiao dan Nanje dapat terdeteksi oleh kepala desa sehingga mereka langsung diminta masuk ruang diskusi dan diperkenalkan dengan hormat oleh Moyang dan kawan-kawan. Tanpa diduga, kehadiran Jiao di ruangan itu membuat warga lain mengenalinya sebagai Wan Wan yang pernah berjasa membuat penghalang yang melindungi penjara gurun pasir. Begitu mengenali Wan Wan, salah seorang warga langsung menghampiri dan menanyakan apakah kembalinya Wan Wan kali ini bertujuan untuk membawa mereka keluar dari gurun pasir. Melihat warga itu mendekat, Kyushi buru-buru melindungi Wan Wan dan menjelaskan kalau saat ini Wan Wan sedang hilang ingatan. Mendengar penjelasan Kyushi, warga lainnya tiba-tiba mengatakan bahwa hilang ingatan yang dialami Wan Wan bukan masalah besar selama ia masih bisa bantu perkuat penghalang yang melindungi penjara gurun pasir. Tanpa basa-basi, warga tersebut langsung meminta Wan Wan untuk menggunakan kekuatan magisnya dan memperkuat penghalang di tempat mereka. Tapi setelah dia mengetahui bahwa kekuatan magis Wan Wan saat ini tidak mencukupi untuk memperkuat penghalang, warga itu pun jadi kecewa dan menganggap Wan Wan tidak lebih dari orang biasa yang lemah. Dan karena keberadaan Wan Wan di tempat ini dianggap tidak menguntungkan, warga lainnya pun mulai bertindak kasar untuk mengusir Wan Wan dan Nanje. Hingga akhirnya akibat terjadinya baku hantam di ruang tersebut, kepala desa langsung naik pitam dan sengaja mengurung Nanje dan Jiao di dalam sebuah formasi. Dalam keadaan terkurung, Jiao coba menjelaskan kalau dia dan Nanje tidak punya niat untuk ikut campur masalah desa dan berjanji akan segera pergi meninggalkan gurun pasir setelah menemukan sesuatu yang mereka cari di tanah kejahatan mutlak. Mendengar penjelasan Jiao, kemarahan kepala desa sedikit berkurang sampai akhirnya dia tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan anak angkatnya yang ingin menyambut kedatangan Wan Wan. Dengan kemunculan orang ini, kepala desa langsung membebaskan Jiao dan Nanje dan membiarkannya pergi bersama anaknya Suyu. Lepas dari kepala desa, Jiao dan Nanje kini dibawa menuju kediaman Kyushi untuk membicarakan hal penting berkaitan dengan hilangnya ingatan Wan Wan. Sambil menunggu satu ruangan, Jiao diam-diam mendengar percakapan antara Kyushi dan Nanje yang membahas tentang wanita bernama Yuan yang tidak lain dan tidak bukan adalah Dewi Perang nomor 1 di alam surga. Dari percakapan Nanje dan Kyushi, Jiao akhirnya mengetahui bahwa ternyata Dewi Perang nomor 1 itu adalah seseorang yang pernah membawa Kyushi ke alam klan tersembunyi dan Kyushi adalah mantan tunangan dari gurunya Nanje. Lebih jauh lagi, Xiao juga jadi mengetahui bahwa sekarang Dewi Perang nomor 1 bernama Yuan itu sudah meninggal dunia, tepatnya setelah melakukan pertarungan besar bersama guru Nanje. Kabar tersebut jelas saja atuh membuat Kyushi sangat terkejut, tidak menyangka kalau kenalan lamanya sudah benar-benar tiada. Terlepas dari kabar buruk itu, Kyushi kini mulai mengganti topik percakapan dan hendak menceritakan kisah masa lalu Wan Wan selama tinggal di penjara gurun pasir. Jadi ceritanya bertahun-tahun lalu Kyushi pernah menemukan Wan Wan di gurun Bue dalam keadaan terluka parah seperti habis bertarung. Demi menyelamatkannya, Kyushi dan temannya yang bernama Song Yi membawa Wan Wan untuk diobati, tetapi setelah sembuh Wan Wan tidak mau bicara sepatah kata pun. Alih-alih bicara kepada seseorang, Wan Wan malah fokus mencari jalan keluar dari tanah kejahatan mutlak tanpa melibatkan siapapun untuk membantunya. Hingga suatu hari Wan Wan tiba-tiba pergi tanpa ingat pulang, sehingga Song Yi harus mencarinya sampai ketemu. Namun meski saat itu Wan Wan berhasil ditemukan, Song Yi harus menderita luka parah akibat diserang oleh monster liar. Semenjak Song Yi terluka parah, Wan Wan mulai mengambil alih tugas Song Yi dan juga mulai dekat dengan orang-orang klan tersembunyi. Namun tak lama dari kejadian itu, Wan Wan sempat menghilang sebentar dan tiba-tiba punya kekuatan tersembunyi setelah kembali pulang. Dengan kekuatan tersembunyi itu, Wan Wan sengaja membuat penghalang yang bisa melindungi area penjara gurun pasir dari dampak hujan api yang terus melanda gurun. Usai membuat penghalang pelindung gurun pasir, Wan Wan dikabarkan naik ke alam surga dan sejak saat itulah dia tidak pernah kembali.
Usai mendengar kisah masa lalu Wan Wan selama di gurun pasir, Nanje lantas memberitahu Kyushi tentang tujuan kedatangannya ke tanah kejahatan mutlak yang tidak lain adalah untuk menemukan salah satu pecahan jiwa Wan Wan. Dan karena pecahan jiwa Wan Wan terdeteksi ada di tempat itu, Nanje lantas menanyakan apakah belakangan ini terjadi fenomena aneh di lingkungan penjara gurun pasir. Menjawab pertanyaan Nanje, Kyushi lantas mengatakan kalau belakangan ini sumber air di tempat mereka mulai mengering padahal sudah digunakan selama ratusan tahun. Dan untuk memastikan apakah kekeringan itu termasuk fenomena aneh atau bukan, mereka akan memeriksanya langsung esok hari. Setelah sepakat untuk memeriksa langsung sumber air, Jiao tiba-tiba mengajak Kyushi untuk keluar dari gurun pasir jika nanti jalan keluar dari tempat itu sudah mereka temukan. Namun belum sempat Kyushi memberikan persetujuannya, mereka bertiga mendadak dikejutkan dengan suara hujan api yang sedang melanda penjara gurun pasir. Yang lebih mengejutkan lagi, tiap kali hujan api turun melanda tanah mereka, Moyang akan selalu menggunakan kekuatan magisnya untuk memperkuat penghalang yang telah dibuat Wan Wan. Perlahan tapi pasti turunnya hujan api itu membuat semua warga desa panik dan berlarian untuk berlindung. Di episode selanjutnya kita akan lihat bagaimana Jiao, Nanje, dan Kyushi mengunjungi sumber air di tanah kejahatan mutlak yang belakangan ini mulai mengalami kekeringan.